kita perlu membuat kalimat yang lebih singkat gitu aja. Terus habis itu K3 dipengaruhi oleh komitmen pimpinan yang sadar resiko. Nah, ini bisa dijadikan 1-2 paragraf ini. Artinya, misalkan begini, pimpinan harus berkomitmen untuk menerapkan K3 karena itu sudah diatur pada Undang-Undang RI ya nomor 1 tahun 70. Nah, misalkan kayak gitu, itu kan satu kalimat yang singkat itu bisa mereduksi banyak kalimat di situ gitu. Hanya saja ini menariknya nih. Penerapan K3 itu seringkali dianggap sebagai belenggu yang membuat proses kerja yang tidak menyenangkan. Ini maksudnya gimana, Pak? Ini menarik ini. Jadi hambatan untuk penerapan K3 itu di beberapa karyawan itu jadi satu hal yang memberatkan, Bu. Nggak ada. Tadi aku sempat beres-beres. Ngerepotin, ngabisin waktu, prosedur yang nambah gitu ya. Nah, mungkin nanti kita ganti dengan kata-kata yang lebih jelas. Misalkan proses penerapan K3, tapi nanti kayaknya ada lah Pak, ini jurnal-jurnalnya saya curiga itu pasti ada yang sudah menuliskan kenapa proses K3 itu tidak sukses diterapkan di banyak tempat, di beberapa tempat, meskipun kita sudah memprediksi salah satunya terkait dengan budaya, pembiasaan, belum terbiasa. Yang kedua, terkait tahapan yang dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Tapi itu di dalam payung budaya itu tadi ya. Kemudian waktu yang diperlukan gitu ya. Budaya kerja tadi memang masih belum terbentuk. Terus kesadaran akan resiko yang mungkin terjadi. Komitmen perusahaan. Nah, sebaiknya kalau kita menuliskan hal-hal seperti ini, nanti kita berikan itu ya Pak ya, landasan teori. Nah, jadi nanti Bapak perlu baca dulu. Nah, ini didukung oleh literatur gitu ya Pak ya. Karena saya yakin kita bukan orang yang pertama yang menuliskan tentang ini, pasti ada banyak yang sudah menuliskan tentang K3 gitu. Nah, cuman di perusahaan Bapak itu mungkin ada hal-hal unik yang harus kita highlight, yang mungkin belum diketahui oleh literatur tersebut gitu. Nah, kemudian sekarang, ini nanti gampang lah bahasa Inggrisnya kita openin nanti ya Pak, kalau bahasa Indonesianya sudah kita betulkan. Berikutnya mungkin di latar belakang, Bapak biasanya baca literatur tentang K3 dari mana aja, Pak Rizal? Saya akhirnya ambil dari yang jurnal internasional, Bu, mungkin di Elsevier atau di Emerald, Bu. Sudah ada ya di bawah ya. Ya. Kita lihat dulu ya. Oke, di mana Pak itu Pak? Ini salah satunya, Bu, mungkin yang literatur yang saya tandai kuning karena saya kan pakai Mendeley ya, Bu. Jadi ada yang belum masuk, saya takutnya terlewat nanti biar daftar pustakanya saya lengkapi. Oke. Nah, ini ya. Kecelakaan cenderung dilihat sebagai kombinasi dari faktor pekerja dan lingkungan. Kecelakaan terjadi karena 80% unsafe act. Iya, ya, typo. Unsafe. Nah, maksudnya unsafe act itu apa itu namanya, nggak pakai pengaman dan sebagainya gitu ya. Ini setiap kecelakaan terjadi sebagai akibat dari rangkaian peristiwa yang berbeda atau gangguan struktur kendali keselamatan yang berbeda. Nah, Pak,
untuk semua yang sedang mengerjakan tesis itu sebenarnya perbedaan dengan S1. Kalau S1 itu ada teori, kemudian kita terapkan gitu ya Pak ya. Terus Ya. kalau yang di S2 itu Bapak membaca beberapa teori, kemudian Bapak mengkaitkannya dengan fenomena atau fakta yang sedang Bapak hadapi, kemudian Bapak boleh mendukung teori tersebut atau menentang teori tersebut atau melengkapi teori tersebut. Jadi akan lebih mudah kalau kita berangkat dari satu teori. Misalkan Grobel ini ya, Grobel Ya. dan Cooper gitu ya. 80% karena unsafe act, kemudian apa gitu ya. Nah, kalau misalkan di tempat Pak Rizal itu pernah terjadi kecelakaan kerja, terus Pak Rizal mengumpulkan fenomena itu mulai tahun 2000 misalkan sampai tahun 2021 atau kapan sejak ada pencatatan gitu ya. Terus Pak Rizal mengkoleksi bahwa oh iya ya, memang ternyata unsafe act-nya itu memang betul gitu ya terjadi tidak karena bencana alam misalkan ya, tapi karena dari manusianya sendiri misalkan seperti itu. Nah itu maka Bapak nanti akan mendukung teorinya Cooper gitu. Nah tetapi kita akan mendukung atau menentang teori itu tergantung dengan kita mau melihat dari sudut pandang apa. Sekarang saya mau lihat dulu permasalahan yang diangkat apa. Karena banyak misinformation. Permasalahannya adalah berdasarkan keselamatan kerja dan bagaimana inovasi peningkatan budaya keselamatan. Maksud kalau Pak Anu punya bayangan kayak gimana Pak? Inovasi ya? Jadi bagaimana untuk meningkatkan dengan tingkat kecelakaan kerja yang sering terjadi, bagaimana dengan design thinking melihat human center dari safety culture yang unsafe act tadi, Bu. Jadi kita memahami personil-personil yang melakukan pelanggaran itu. Ya. Saya paham. Berarti yang dimaksud oleh Pak Rizal itu kayak gini misalkan. Orang-orang ini kalau cuma dikasih poster, dikasih video, itu nggak paham. Gitu ya. Nah, terus kita harus pakai cara apa ini supaya mereka itu bisa punya kesadaran dengan sendirinya gitu ya Pak ya? Iya, jadi behavior based safety itu kan kita ada proses awal dulu, Bu. Kita pantau dulu pekerjaannya, terus dari 1 bulan contohnya, terus dari pekerjaan yang melanggar K3 itu kita kumpulkan datanya dan kira-kira di bagian mana yang paling sering, Bu, dan dampaknya paling tinggi. Akhirnya kita jadikan mereka user, kita empathize mereka, Bu. Kira-kira yang menjadikan mereka kendala itu sebenarnya apa gitu, Bu? Apanya? Oke. Iya. Berarti teori yang dipakai, theoretical framework-nya behavior based safety ini apa ya? Iya, Bu. Itu udah mantap sebenarnya. Oke. Sebentar. Itu sudah dibahas di bab 2. Behavior based safety-nya itu. Sudah ya? Iya. Nah, berarti kerangka teorinya sebenarnya udah jelas ini Pak, udah pakai behavior based safety. Pak, tinggal ini aja nanti diganti ya, ini aja diganti jadi behavior based safety aja. Teori tentang yang kajian pustaka ini loh. Nah, itu diganti behavior based. Ada design thinking-nya juga, Bu. Behavior based safety dan design thinking itu bisa dipaparkan sendiri-sendiri sebenarnya. Kalau ini apa ini? Ini Bapak menjelaskan tentang penelitian terdahulu ya? Iya, Bu, yang mendukung. Mungkin saya terangkan tentang, saya gali dulu tentang safety culture, setelah itu behavior based safety, dan inovasinya lewat design thinking. Oke. Ya. Behavior based safety
Sebentar. Oh, memang harus ditaruh di depan dulu gitu ya? Penelitian terdahulunya ya, malah bukan di belakang ya? Eh, Sebagian besar yang saya lihat seperti itu, Bu. Atau mungkin mau ditaruh di belakang aja, Bu. Sebenarnya begini, kalau saya sih logika berempati dengan pembaca gitu ya Pak ya. Pembaca ini masih belum ngerti safety culture itu apa, behavior base itu apa. Ketika tiba-tiba di sodori ini kan jadi bingung gitu ya. Nah, jadi kalau saya sih cenderung menyampaikan biasanya itu kita kasih pokoknya yang paling dasar. Yang paling dasar itu biasanya kayak definisi, basic knowledge kayak gitu ya. Setelah itu kita bahas emang orang sudah membuat penelitian apa terkait ini gitu kan. Nah, kemudian kita membahas yang di atas tadi. Kita bahas yang di atas tadi dalam rangka kita ingin menyampaikan kebaruan dari pendekatan kita dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat secara sekilas ya. Untuk orang pertama itu kebaruannya adalah apa Pak, desk review terhadap suatu tempat gitu ya. Tentang K3 di suatu tempat gitu ya Pak ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian yang kedua itu perilaku tidak aman. Kemudian, ini buku babonnya ya, assessment Iya, Bu. methodnya. Oke, yang jadi rujukan. Ini jadi yang dipakai sebagai pegangan. Kemudian ini apa ini? Artikelnya, Bu. Improving safety culture tuh. Oh, dia pengen menjelaskan bahwa safety culture itu bisa dilakukan melalui health and safety organization gitu. Ya, sebenarnya secara logika ya mesti gitu ya. Oke. Kemudian survei persepsi yang digunakan sebagai bagian dari penilaian mandiri budaya kesehatan. Perception survey method ya ini tentang metode. Kemudian metode juga ini ya, maksudnya tentang kebaruannya itu loh, kebaruannya itu di metodenya, ya kan? Iya. Software pelacakan pengamatan itu kan berarti metode untuk memahami apa itu kebaruan di metodenya. Nanti Pak Rizal juga kebaruannya di metodenya juga, metodenya pakai design thinking, gitu kan? Ini kebaruannya ada di situ. Kemudian organization terkait human safety pada siswa, praktek manajemen kesehatan. Lah ini udah ada nih. Oh tapi di nuclear industry. Iya betul, di industri nuklir. Terus dia ngapain Pak? Udah baca nih? Masih belum semua saya baca detail sih Bu. Saya lagi cari benang merahnya dulu Bu. Ini menarik ini. Kita perlu baca dia empathize sampai kayak gimana gitu. Iya. Oke, itu menarik. Kayaknya ini nanti akan menjadi akan menjadi teori yang mungkin akan Bapak lengkapi gitu ya kali ya. Rujukan utamanya Ibu ya. Melengkapi, mengembangkan dari yang artikel ini ya Bu. Ya bisa jadi seperti itu. Ya nanti karena saya juga belum baca ini. Maksudnya saya belum tahu ini isinya apa. Kayaknya sih iya gitu ya. Kayaknya ini menarik untuk kita jadikan sebagai kayak metodenya perlu kita lihat kan. Design thinking itu macam-macam ya Pak. Artinya teknik-teknik design thinkingnya itu macam-macam. Dia cari cara apa gitu. Bisa kita pakai cara yang sama atau bisa kita cari cara yang berbeda, enggak masalah gitu. Tapi kita melengkapi temuannya dia karena dia sudah memulai
K3 menggunakan design thinking gitu. Saya rasa udah kebayang lah ya. Kemudian behavior, safety culture. Apa ini? Productive safety culture model of Hudson. Ini nanti dipakai nggak, Pak? Karena ini Bu, sebenarnya saya judulnya itu kan pengen inovasi safety culture, tapi kemarin waktu dengan metodologi penelitian Prof. Erna ditambahkan peningkatan Bu di katanya, berarti kan harus ada peningkatan nantinya Bu. Kita lihat jadi dengan inovasi itu. Sebelumnya di level patologi, mau ke level proaktif, gitu ya Pak? Iya, betul. Berarti pertama kita harus assess dulu, ada di level mana gitu ya? Iya, saya assess dulu Bu, by kuesioner Bu. Assessnya itu mengikuti cara-cara yang sudah ada di penelitian terdahulu ini, gitu ya Pak ya? Iya, betul Bu. Baik. Ya, pokoknya assessnya, bikin pertanyaannya, itu kalau berdasarkan penelitian sebelumnya itu jauh lebih aman daripada tiba-tiba kita membuat pertanyaan sendiri. Saya rasa seperti itu. Jadi, saya kalau kontennya itu saya rasa clear ya, bahkan sudah jelas ada leveling dari level mana ke level mana. Kemudian penelitian terdahulu terkait design thinking juga sudah ada, meskipun itu tidak sama. Kalau Bapak perusahaan apa sih? Saya di Surveyor Indonesia Bu, konsultan ISO. Oke. Jadi kalau itu kan di nuklir gitu ya, kalau ini kan di surveyor gitu. Nah, jadi itu sudah bisa jadi kebaruan sebenarnya Pak. Terus ini landasan teorinya. Pak, nanti kalau gambar itu tidak kita buat sendiri, lebih baik di remove aja, karena itu bisa jadi copyrightnya orang. Saya sarankan mungkin nggak perlu dikasih gambarnya pun udah cukup jelas kok penjelasannya gitu. Nah, termasuk ini ya. Nah, itu kalau Bapak merasa itu penting banget, silakan. Tapi digambar ulang. Jadi dengan model yang rada berbeda gitu ya, cara penggambarannya supaya tidak copy paste gitu. Ini saya gambar ulang. Gambar ulang aja, saya rasa. Yang ini gambar ulang sudah? Iya. Kalau sudah gambar ulang nggak apa-apa. Tapi kalau itu ngambil, sebaiknya nanti sebaiknya memang digambar ulang saja semua ya Bu ya? Iya, lebih baik digambar ulang. Orangnya misalkan nggak usah ada, diganti orang yang lidi-lidi gitu ya, orangnya piting-piting gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kita nggak copy paste gambarnya orang gitu. Termasuk metode-metode design thinkingnya itu juga. So far so good. Nah, terus design thinking yang dipakai, jangan pakai punya Hussein ini Pak, langsung ke babonnya aja. Kalau kita mau pakai Stanford School yang 5 fase, langsung tulis yang punya Stanford. Kalau kita langsung pakai punyanya UK, langsung aja kita tulis yang double diamondnya UK gitu. Jadi jangan nama orang Indonesia ini kan udah kayak ibaratnya udah murid kesekian gitu ya. Sanatnya udah jauh gitu. Nah, Laurik boleh ya, pakai punya Laurik, pakai punya Litka, pakai punya Tim Brown, pakai punya Hasselbladner. Ini yang Laurik saya memang masih gambarnya asli Bu, cuma kata-katanya saya rubah. Apa memang harus semua saya rubah ya Bu?
biar copyright-nya nggak. Kata-katanya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini toh diubah aja Pak, diubah aja, diganti, diganti aman kalau diganti Iya, Bu. gitu. Karena kita harus minta izin sama lurik ya, panjang ceritanya. Meskipun itu tetap harus kita tulis, diadaptasi dari lurik gitu, tetap kita Iya, Bu. tulis di situ. Karena kan idenya dari lurik, cuman kita ganti skemanya ya, ganti Iya. apa tuh? Biar nggak kena copyright ya, Bu. Terus ini Stanford the School, Pak. Iya. Karena Stanford itu kan nama universitas, Oh, jadi kayak Stanford. menurut ITS, ITS yang mana gitu, jadi gitu. Hasso-Plattner sebenarnya. Hasso-Plattner itu nama kayak institusi yang propose 5 fase design thinking ini. Saya cari artikel 5 yang fase. benar-benar awalnya, Bu. Masih belum ketemu, Bu, yang dari Stanford. Pakai dia itu cuman bikin bootleg, Pak. Iya. Bootleg saja, itu Bu. kayak buku saku yang kecil itu. Tapi itu viral gitu, itu dipakai di mana? Saya rasa nggak masalah pakai itu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Banyak yang proven juga sih itu. Kemudian diangkat sebagai jurnal di mana-mana. Saya rasa nggak apa-apa. Yang biasanya pakai itu loh, segi 6 heksagon itu loh, Pak. Oh iya. Baik, Bu. Pakai itu aja. Karena itu jelas banget empathize-nya apa gitu. User journey map. Nanti mau pakai ini boleh. Ya. Kalau Ini masih memang mau belum selesai, pakai Bu. kalau memang mau pakai 5 fase ini, Pak, kita konsistenkan aja istilahnya. Saya rasa jangan pakai yang interaction.org, pakai yang Stanford School aja. Kalau Stanford kan istilahnya empati, define, ideate, prototype, testing gitu ya. Nah, maka nanti kita nulisnya empathy atau empathize, terus define, ideate, prototype, test. Oh ya sih, udah benar ya. Oke, ya udah benar. Udah benar itu, udah metodenya nanti seperti itu. Tinggal yang perlu kita perjelas itu scope of work-nya, Pak. Jadi Bapak perlu menceritakan kondisi asalnya itu seperti apa di tempat yang Bapak teliti itu. Mungkin nanti bisa diletakkan, entah itu nanti di bab 3 atau saya rasa nggak bab 3 itu metode, mungkin di bab 1-nya justru ya. Nah, di bab 1 kanvas gitu saya masukkan di bab 2 atau bab 3, Bu? Untuk teorinya. Iya. Kalau ini ada beda mazhab sih, Pak ya. Kalau saya sih cenderung untuk teori design thinking ini kita letakkan di bab 3 kalau saya. Ya. Meskipun itu berupa teori, tapi kan teori yang terkait dengan metode gitu. Iya. Siapa sih yang pakai empathy map itu? Memang kalau design thinking itu banyak sekali babonnya itu tidak dari jurnal, tapi dari rujukan para praktisi, kayak empathy map, itu namanya value proposition canvas. Itu kan awalnya bukan dari jurnal tapi dari praktisi, tetapi itu kemudian dipakai oleh banyak jurnal gitu. Jadi saya rasa nggak masalah gitu kita tuliskan itu. Nah, saran saya mulai di design thinking ini itu di bab 3. Itu di bab 3 aja, Pak. Bab 2 masih penjelasan cuma kalimat aja ya, Bu? Iya. Konten. Bahkan kalau saya langsung di bab 3 ini design thinkingnya itu. Biar nggak overlap gitu ya, Bu ya? Biar nggak overlap.
Ada Baik. yang bilang begini, design thinking di bab 2 itu teorinya. Tapi kalau di bab 3 itu implementasinya. Artinya misalkan empati adalah bla 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 itu di bab 2. Tetapi ketika kita menjelaskan, kita nanti akan berempati kepada siapa, berapa orang, dengan metode apa, berapa lama misalkan interviewnya. Itu di bab 3. Ada yang bilang seperti itu juga. Tergantung pembimbing satu ya. Nah, kalau saya sih cenderung mungkin kita letakkan aja di bab 3 biar langsung jadi satu. Jadi design thinking itu terdiri dari 5 fase. Fase pertama adalah empati. Empati adalah bla 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 bla. Pada kasus ini, empati ini dilakukan pada kan langsung jelas ya kayak gitu. Cuma nanti konsultasi lagi aja sama Pak Aditya. Kalau saya sih cenderung di bab 3 langsung, nggak perlu bolak-balik. Empati tadi apa sih? Ide tadi apa gitu. Siap, Bu. Itu sih kalau menurut saya. Saya rasa kalau dari segi konten saya sudah confident, tapi dari segi penulisan, kemudian penjelasan mengenai konteks, perlu cari scope of work yang fokus, kemudian dari segi ini kalau kita bisa buat concise, kita buat concise singkat mungkin. Kemudian gambar-gambar tadi, hati-hati dengan copyright. Kemudian sumber teori, cari yang kalau bisa paling asal, cari yang paling asal. Itu sih Pak Rizal, saya rasa untuk Sempro udah tinggal sedikit lagi saya rasa. Baik, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Elia. Kita perlu asistensi sekali lagi untuk metodenya. Siap. Ya. Ya, Bu. Memperjelas metode dan kasus. Oke. Baik. Matur nuwun, Bu. Baik. Ya, baik Pak Rizal, berikutnya. Saya Bu, izin. Silakan. Ya, silakan Pak Billy. Ya Bu, untuk filenya saya share kah? Ya, di-share aja. Di Zoom aja ya Bu? Di WhatsApp. Oke, baik. Di WhatsApp aja. Bu, saya izin live, Bu. Masih di kantor. Oh iya. Ya, Ya, boleh. makasih. Silakan Pak. Untuk filenya udah saya kirim di WhatsApp-nya Ibu. Oke, baik. Ya, izin Bu, ini baru pertama. Nggak terus apa-apa. masih nggak. Tapi teman-teman, kalau bisa yang doc aja lebih saya juga daripada yang PDF itu loh. Saya kirim ulang doc kali ya Bu? Nggak apa-apa, ini langsung aja biar. Oke, baik. Ya, ini saya Mas Ari Salsabila ini ngebahas tentang unified communication as a service. Ini sambil ceritain dulu, Mas. Oke. Baik Bu, jadi kalau untuk yang diangkat sendiri sih Unified Communication as a Service ini lebih ke layanan yang memanfaatkan komunikasi, media komunikasi berbasis cloud. Jadi base-nya itu ya betul, ini relate ke CRM atau Customer Relationship Management. Ini media yang digunakan untuk sebagai teknologi lah untuk mendukung si CRM ini sih Bu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kanal komunikasi yang digunakan lebih ke VoIP atau Voice over Internet Protocol, teleponi ya, video interaksi, video meeting, terus social messaging, lalu email ya kayak gitu ya, RCA juga. Nah ini implementasinya teknologi si UCAS ini, Unified Communication as a Service ini, teknologi diimplementasikan ke CRM Bu. Customer Relationship Management sebagai tadi ya teknologi dan tools buat mendukung
bisnis memakai teknologi UCaaS-nya ini, Bu. Untuk manajemen, untuk memanage klien atau customer-nya. UCaaS ini berarti singkatan dari Unified Communication as a Service. Unified Communication as a Service. Oke, berarti ini nanti perlu ditulis dulu ya. Oke, baik. Ya, Unified Communication. Jadi apa aja tadi? Email segala macam ya. Apa aja? Ya. Ada ya di bawah ya? Di bawah ada sih, Bu, di bagian kajian pustaka ya. Oke, terus dilanjut dulu. Ya, jadi goalsnya sih memang kalau dari CRM sendiri ini ya tadi ya gimana sih analisa teknologi UCaaS ini tuh implementasi kepada teknologi CRM, di mana CRM ini saya mengangkat studi kasus di salah satu startupnya PT Telkom. Ini tempat di mana saya bekerja sendiri di OCA, namanya OCA, Communication Assistant, di mana salah satu produknya OCA ini merupakan CRM dashboard. Jadi ya goalsnya sih menganalisa teknologi UCaaS itu apabila diimplementasikan ke sistem CRM yang ada di OCA itu bakal seperti apa, dan susunan pengembangannya itu akan seperti apa. Itu singkatnya sendiri sih seperti itu. Jadi kalau dari backgroundnya itu mengangkat dari kemarin juga terkait pandemi dan behaviornya customer gitu ya untuk berinteraksi, yang biasanya datang onsite sekarang udah via online semua. Terus saya juga ngangkat beberapa informasi baik itu dari beberapa sektor ya, baik dari bisnis maupun dari government sendiri untuk penekanan digitalisasi layanan lah. Nah, untuk digitalisasi layanan ini biasanya didorong dengan pengaplikasian atau penggunaan tools semacam CRM ini. Kalau misalkan di government kayak gitu, mungkin biasanya harus datang onsite, ini udah bisa di cover dari saluran atau kanal-kanal komunikasi yang ada gitu. Jadi kayak mungkin layanan publik membuka kanal komunikasi seperti WhatsApp atau email itu dibuka dan diintegrasikan atau diaplikasikan ke CRM, di mana ya masyarakat atau pelanggannya itu bisa menghubungin langsung dengan layanan yang tadi via channel yang tersedia kayak gitu. Untuk beberapa backgroundnya sendiri sih. Terus itu ya. Nah, terus lanjut. Rumusan masalahnya apa berarti sekarang? Iya. Kalau yang coba saya ideate sih memang bagaimana ya OCA memenuhi user needs di teknologi UCaaS, karena dari sisi OCA pun mengembangkan teknologi atau aplikasi yang ada di OCA base-nya ya karena basicnya B2B sih, Bu. OCA itu apa OCA? OCA ini apa kalau OCA? Kalau OCA sendiri ini perusahaan studi kasusnya, Bu. Iya, Omni Communication Assistant. Startupnya, iya. Nah, si OCA ini mengembangkan aplikasi CRM ini, Bu, berbasis teknologi UCaaS kayak gitu. Jadi kalau berarti usernya berarti dia itu melayani end user atau B2B, dia melayani pelaku bisnis? Iya, secara bisnis melayani B2B, Bu. Cuman kalau yang mengoperasikannya kan itu juga banyak user di sana sih. Gitu. Cuman kalau secara bisnis proses segala macamnya itu lebih ke B2B. Memenuhi B2B kan ini? Iya, memenuhi kebutuhan artinya B2B. Misalkan ya, aku punya suatu usaha gitu ya, aku menghubungi OCA untuk membantu aku reach customerku, gitu. Betul, ya. Bu. Terus nanti OCA terus nanti Pabili ini berusaha memahami itu tadi end user atau kebutuhan pebisnisnya gitu ya, mungkin end usernya dulu. Iya. Oke, tapi sebelumnya mungkin nanti saya pengen tahu Pak Billy kan karena udah bekerja di bidang ini berapa lama?
Jalan 4 tahun. 4 tahun kan, Baru berarti 4 kan tahun. udah cukup punya prior knowledge gitu loh maksud saya. Nah itu yang kita nanti coba gali lagi bagian mana yang menarik untuk diangkat gitu. Terus bagaimana membuat ide solusi. Sebelum ke ide solusi, biasanya itu gini Pak, the most important thing of design thinking yang membedakan dengan cara-cara inovasi lainnya itu di proses empathize-nya. Biasanya kan kayak gitu ya. Karena kalau ideasi itu udah banyak yang menerapkan gitu ya. Nah, tetapi memang proses empathize ini yang biasanya dilewati gitu. Bahkan kadang hanya pakai kuantitatif saja gitu, sehingga apa sih sebenarnya yang dialami oleh user itu tidak benar-benar tercapture. Dan hal yang biasanya memberikan banyak insight itu adalah tipologi user gitu Pak, karena kalau kita menyamakan seluruh user, zaman dulu sih nggak apa-apa kita menyamakan ya, pokoknya usernya ini gitu ya, kita ambil rata-rata gitu ya. Nah di design thinking itu kita biasanya menghargai keunikan goal setiap manusia. Nggak bisa ternyata manusia rata-rata itu nggak ada gitu, karena manusia itu biasanya punya goal yang berbeda-beda. Nah sehingga OCA ini kalau bayangan saya ini melayani bisnis macam-macam kan ya Pak ya, bisnis apa saja yang sudah pernah dilayani. Katakan ini apa Pak, coba disebut Pak perusahaan bisnis yang biasa dilayani, pernah jadi kliennya OCA ini siapa aja? Kalau dari sektor hiburan iya pernah, kayak Taman Safari misalkan, terus di banking juga ada beberapa banking, terus di government juga ada sih Bu, untuk government. Beda kan itu semua kebutuhannya beda. Kan? Betul Bu. Pilih salah satu aja. Yang salah satu yang dipilih itu reasonnya bisa karena itu yang paling banyak, paling populer, atau bisa jadi itu yang paling strategis, atau bisa jadi itu yang paling realistis, terserah Pak Billy. Reason apa aja bisa untuk, tapi saran saya kita pilih salah satunya aja, karena kalau Pak Billy sudah pernah nyoba salah satunya, nanti yang lainnya Pak Billy riset sendiri aja nanti, nggak harus pada saat S2 ya, too much work nanti. Nah jadi bagaimana memenuhi user need itu adalah ultimate goal Pak, itu paling belakang ya. Yang pertama mungkin kita perlu lihat dulu langkah-langkah design thinking itu kan ada 5 biasanya ya, empathize, define, yang tadi ya kita sebut ya. Empathize itu sebenarnya untuk mengetahui apa sih? Untuk mengetahui tipologi persona, untuk mengetahui goal dari setiap tipologi tersebut, untuk mengetahui needs dari dari tiap user tersebut. Nah, tapi misalkan ya Pak ya, sampai di sini itu sebenarnya itu sudah banyak ya. Kalau misalkan ternyata kita nemu bahwa tipologi usernya itu banyak, katakan ya Bapak mewawancarai 1, 2, 3, 4, 5 orang, loh kok masih belum ketemu pattern, kan nambah lagi, sampai ternyata 20 orang itu baru ketemu pattern, dan patternnya ada 5 misalkan. Itu udah hard work gitu kalau menurut saya. Nggak harus sampai ke yang develop deliver gitu. Nah tapi kalau misalkan mau langsung sampai testing, karena menariknya kan di testing itu biasanya itu nggak apa-apa juga gitu, tetap aja coba ideate gitu, terus deliver, terus testing gitu, karena dari testing itu
kita akan punya rekomendasi strategi yang lebih firm gitu ya, lebih jelas arahnya kemana. Namun define aja sebenarnya itu sudah luaran gitu. Untuk ini kan Bapak udah punya banyak pengalaman. Kalau develop itu aku rasa tak serahkan ke Pak Billy aja udah pinter, udah cari-cari sendiri, udah testing aja sendiri sana gitu ya. Nah tapi empathize-nya ini biasanya kan itu yang dilewati karena itu too much work gitu biasanya gitu. Oke. Nah jadi pertanyaan pertama Pak yang menurut saya itu justru di breakdown jadi beberapa sub pertanyaan. Nah kemudian yang dua ini additional, tapi nggak apa-apa kita tulis dulu ya sebagai janji, siapa tahu bisa sampai kayak gitu. Nah yang ketiga merancang fitur itu malah taktiknya kan setelah strateginya ketemu kan itu malah nggak harus kalau saya itu nanti aja Bapak kerjakan sendiri gitu ya. Nah terus kalau yang empat itu kan sama dengan itu justru pertama banget sebelum user need kita harus tahu kebutuhan stakeholdernya dulu. Kita harus tahu stakeholdernya siapa aja, kebutuhan tiap stakeholder siapa aja, kemudian usernya apa gitu, usernya siapa. Nah baru kita ke usernya itu. Saya rasa gitu. Kemudian tujuan sama permasalahan ini nanti harus bolak-balik Pak, ini harus connected, harus related. Artinya kalau misalkan Bapak pengen mengetahui tipologi persona, tujuan penelitiannya adalah bagaimana tipologi persona. Nah itu permasalahannya, tujuannya adalah untuk mengetahui tipologi persona, kayak gitulah. Itu cuma masalah redaksi aja gitu. Kemudian manfaat batasan masalahnya nanti diperjelas. Ini nanti reason Bapak pilih salah satu kasus kenapa bisa dituliskan di sini gitu. Oke. Kemudian nah ini yang saya maksud tadi, kita lebih baik pakai definisinya dulu baru nanti penelitian terdahulu. Namun kalau yang saya lihat di sini Pak, coba cari jurnalnya karena kalau bab 2 itu bertaburan dengan referensi, tidak ada kata-kata atau opini kita sendiri kecuali yang hanya untuk menyimpulkan kita misalkan menentang suatu teori atau mempertanyakan suatu teori di bagian bawah sehingga kita mau coba pakai design thinking, itu boleh gitu ya. Tetapi di awal-awal ini enggak ada yang opini kita sendiri, semuanya kita ngambil dari referensi. Dengan demikian di sini itu harus ada referensi yang kita tulis. Nah, saya lihat di atas tadi referensinya itu baru dari internet gitu ya. Ya semuanya dari internet sih, maksud saya dari website gitu ya. Nah itu sebenarnya referensi itu ada tingkatannya Pak. Tingkatan yang paling tinggi itu jurnal, di bawahnya itu ada conference, di bawahnya itu ada buku, di bawahnya lagi baru yang website dari government, website yang komersil kayak gitu ya. Terus di bawahnya lagi kalau udah blog atau apa gitu nggak bisa kita masukkan Pak gitu, kecuali kalau kita memang menganalisis perilaku seseorang atau perilaku siapa gitu ya, sehingga kita analisis blognya dia gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu kita jadikan sebagai rujukan teori, nah itu tidak bisa. Kenapa jurnal itu yang tingkatannya paling tinggi? Karena untuk menerbitkan sesuatu di jurnal itu ada review berkali-kali sehingga isinya itu dianggap sudah tervalidasi, terverifikasi gitulah. Conference juga di review. Sementara kalau buku itu kan nggak ada proses reviewnya gitu ya, editor aja yang mereview dan tergantung si buku sendiri. Meskipun nulis buku itu sebenarnya ya berat juga. Nah, tapi buku itu range-nya itu mulai dari buku yang sangat permukaan, ya kasarnya itu mulai dari yang sangat receh sampai yang sangat dalam, itu kan ada semua gitu ya masalahnya itu. Nah, terus websitenya kan kalau government, nah itu bisa lah dipercaya, atau lembaga
survei yang terpercaya nggak apa-apa. Tapi kalau kayak apa itu namanya Wikipedia gitu nggak bisa ya Pak ya, atau blog gitu nggak bisa gitu. Kenapa nggak bisa? Karena kalau Wikipedia tuh anonim Pak, nggak ada yang nulis. Bapak mau nulis nambahin informasi di situ juga kan bisa gitu loh. Artinya nggak apa itu nggak bisa dimintain pertanggungjawabannya gitu. Validitas data nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi ini tinggal nambahin referensi aja, gitu ya. Ini referensi, dan hati-hati jangan copy paste, karena kalau copy paste nanti kena apa itu namanya similarity itu tidak boleh lebih dari 25% untuk keseluruhan buku, gitu. Terus ya ini kan masih belum ketemu referensi. Tapi langkah-langkah, nah ya ini nggak apa-apa. Cuman kalau bisa dipersingkat aja Pak. Kalau saya sih bab 1, bab 2 gitu ya. Bab 2 itu jangan banyak-banyak. Yang paling banyak itu pekerjaan kita nanti di bab 3 dan di bab 4 terutama ya. Bab 3 metode itu mulai kata-kata kita. Sebenarnya bab 1 dan bab 2 itu nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa gitu. Justru menyingkat kalimat itu juga pekerjaan gitu biasanya. Kalau mau saya kasih ini Pak tips ya, ini taruh di Google Translate gitu. Terus di Google Translate itu letakkan itu di ChatGPT, terus suruh dia shorten this gitu. Langsung dia short gitu. Tapi harus dicek dulu gitu. Oh iya ya benar gini, terus baru taruh lagi di Google Translate di bahasa Indonesia kan gitu. Dia pintar banget nge-shorten gitu. Banyak AI yang bisa men-shorten kayak gitu. Nah itu tapi pikiran kan tetap dari Pak Billy gitu kan. Idenya tetap harus dari Pak Billy gitu. Nah, cuman kalau kita sering nge-shorten sendiri, nah itu kayak ngelatih baca kita gitu. Ya, ada plus minusnya lah gitu. Jadi Pak, tadi kesimpulannya yang perlu diperbaiki mungkin nambah referensi, kemudian memperbaiki ini ya. Terus kalau metode ya udah design thinking itu aja Pak dipakai. Kayaknya yang sangat-sangat urgent adalah baca ini karena penelitian terdahulu juga belum dapat gitu ya Pak ya. Nah terus landasan teori juga masih belum ada referensinya. Nanti ya kalau asistensi lagi baca 10 ya Pak ya, 10 referensi. Siap, Bu. Mungkin nanti dari buku, dari artikel jurnal gitu ya. Oke, baik ya. Bu. Tadi juga ditekanin di bagian batas ini ya Bu, rumusannya ya Bu ya, lebih ke proses empathize-nya ya. Ya, rumusannya betul, rumusannya. Rumusan utamanya itu saya rasa kebaruannya itu mungkin di empathize ya. Dan nanti dicek lagi ya Pak ya, belum ada yang menulis ini, belum tentu Bapak menjadi orang pertama yang meneliti tentang UCAS ini dengan metode design thinking untuk CRM ini. Siapa tahu ada yang sudah pernah bikin, itu benar-benar dicek dulu gitu. Pakai Google Scholar aja atau pakai apapun lah ya. Dengan kata kunci CRM, UCAS, design thinking. Dicek lagi. Karena saya khawatir kayaknya sudah ada gitu. Kalaupun sudah ada, Bapak nanti tetap bisa menggeser angle-nya. Misalkan pakai government gitu atau pakai apa yang belum pernah diteliti orang, nanti bisa kok buat kebaruannya kayak gitunya. Billy. Bagaimana Pak Billy? Oke, baik. Udah lumayan sih Bu, jadi tadi coba saya lengkapi lagi khususnya referensi sama yang rumusan masalah dan juga itu ya literatur review. Yang pasti yang ini sih Bu. Ya. Gitu, saya literatur reviewnya pasti itu ya. Nanti ditambahin. Baik Bu. Oke, Pak Billy. Baik, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Berikutnya Mbak Indah. Iya Bu, saya kirim lewat WA ya Bu ya. Saya Google Docs nggak apa-apa ya Bu?
Oh iya ya, bisa langsung ya Pak Cipta ya. Tapi itu kan bahasa Indonesia, Pak Cipta. Bisa ya dia ya? Bisa, Bu. Itu ya. Bisa. Canggih banget. Oh my God, pinter banget sih dia. Katanya ada anti chat GPT gitu. Tahu nggak sih Pak? Jadi ya, saya tapi belum pernah nyoba. Katanya, chat GPT apakah kamu nulis ini gitu. Jadi kita copy paste satu paragraf, kita tanya ke dia, apakah kamu yang nulis ini? katanya dia tahu, tapi saya belum cek. Bu, mungkin nambahin dikit terkait GPT ini, bahayanya juga adalah jadi banyak ngawur sih Bu. Jadi memang kita harus benar-benar cross check sih Bu. Kemudian saya juga harus cross check banget. Nah, saya kemarin bikin artikel gitu ya, banyak dibantu oleh ChatGPT itu dalam hal ya saya bukan native gitu ya, dalam hal kayak bikin kalimat-kalimat yang indah, tapi ya semuanya dari saya ininya ide penulisannya segala macam, karena misalkan ya abstrak saya harusnya 200 kata, itu saya masih 500 karena kan semuanya masih saya tulis ya. Terus habis itu shorten this gitu. Dengan bodohnya dia shorten hal-hal yang penting itu, kayak abstrak kan harus terdiri dari 5 unsur ya. Kayak latar belakang permasalahan, kemudian metode dan hasil. Itu udah nggak ada. Udah langsung di shorten, nggak kelihatan lagi tujuannya apa. Nah, kayak gitu-gitu tuh ngawurnya dia. Nah, itu yang harus kita, betul Mbak, ini harus dicek. Tapi dia teman yang baik untuk menulis gitu. Ya, parafrasenya luar biasa. Ya, parafrase luar biasa. Jadi saya senangnya itu jadi kayak teman diskusi virtual gitu loh. Kalau menurutmu ini gimana gitu. Ya, meskipun saya nggak pokoknya 50-50 lah. Jangan gampang percaya sama dia, kadang dia menjerumuskan. Iya, Mbak. Oke, Mbak Winda ini ya, LMS itu ya? Iya Bu, betul. Baik. Ya, kemarin Saya download, soalnya kalau di apa itu namanya? Di Google itu Docs. Lambat banget ya. Iya. Kemarin bimbingan pertama itu abstraknya masih yang lama Bu. Bimbingan yang pertama belum nentuin latar. Apa perbaikannya di mana? Yang mau diasistensikan yang mana? Di latar nanti nggak belakang, boleh Bu. pakai ya Mbak. Nanti nggak boleh pakai header footer kayak gini. Iya Bu, itu masih coret-coretan saya. Belum. Ya nggak apa-apa. Iya. Kemarin masih menentukan latar belakang gitu Bu, yang waktu mau metode pembelajaran atau ke pengalaman pengguna gitu, yang pertemuan pertama gitu. Oke. Nah, terus ini udah langsung ya tak lewatin ya. Iya, lewatin dulu ya. Nah, terus ada saya koleksi. Jadi mana kebaruannya di mana nih? Di bawahnya lagi Bu. Koleksi. Jadi saya lebih memilih kayak buat lebih ke pengalaman pengguna aja Bu. Kalau misalnya saya ngelihat dari kemarin kan awalnya gap kompetensi. Nah, kalau untuk gap kompetensinya itu ada beberapa kayak misalnya saya sulit untuk menjangkau stakeholder kayak gitu. Nah, terus juga datanya juga banyak yang di blur kayak gitu, atau banyak yang sulit untuk diakses karena cuma beberapa orang aja gitu. Itu kalau untuk di metode pembelajaran. Kemudian juga di metode pembelajaran juga udah sesuai dengan kebutuhan ternyata Bu, kayak gitu. Nah, saya lebih ke arah jadinya saya lebih ke permasalahan pengalaman pengguna aja gitu. Itu di bawahnya ada lagi Bu, saya itu masih di metode pembelajaran. Nah, ini permasalahan yang aku lagi ngajar kelas design thinking lah. Sama di mana-mana itu sama. Persis kalau di tempat mungkin Pak Cipta ya juga ya, atau di kita kebanyakan rapat tapi nggak sempat kerja. Kalau ini juga sama nih, kebanyakan training nggak sempat kerja. Iya. Nah itu tuh lebih ke peraturan itu ya. Kita ngomongin strategi nggak? Iya. Ini terjadi di mana-mana nih. Iya. Nomor 6 itu. Iya. Terus habis itu. Iya.
Ini apa nih? Oh itu hanya ini Bu saya dikasih tahu sama bagian dari kurikulum gitu. Misalnya kalau pelatihan itu emang udah dikategorikan misalnya untuk apakah dia cuma mengetahui sebuah ilmu gitu, pengetahuan, ya berarti dia kayak namanya micro learning kayak gitu. Terus ada juga yang emang pelatihan itu yang dibuat tujuannya untuk dia tuh biar ngerti, berarti nanti ada pelatihan yang secara hybrid gitu Bu, kayak gitu. Itu saya dikasih tahu kemarin pas nanya sama temen. Nah terus saya nyari juga gitu kalau misalnya dari samping dari selain dari metode pembelajaran ada juga pengalaman pengguna kayak gitu. Nah saya nanya-nanya gitu Bu gitu, nanya-nanya terkait pengalaman pengguna. Itu kan rata-rata orang itu yang menggunakan LMS itu sulit gitu untuk mengakses atau mengoperasikan seperti itu. Nah di situ saya kategorikan dengan base fishbone gitu. Kenapa masalahnya gitu? Oh dari alurnya kayak misalnya sebenarnya udah ada panduan gitu, tapi orang tuh kayak males baca gitu. Terus juga beberapa juga bilang ada yang lemot, tapi itu kan gak bisa untuk kita akses, kita jangkau ya Bu kalau misal untuk server. Terus juga dari situ ada beberapa dari kategori pelatihan itu masih belum istilahnya dikategorikan dengan baik gitu. Terus kemudian juga ada UI yang langsung tampilan dari home atau landing page-nya itu kayak langsung ditubruk semua, kayak pelatihannya itu dimunculin semua gitu Bu. Jadi orang kadang suka bingung gitu. Malah bingung. Iya, terus yang di bawah itu ada five ways atau asumsi dari setelah saya ngobrol dengan teman-teman gitu. Nah itu kenapa sih bisa kayak gitu kan. Yang pertama kan dia peserta itu bingung operasiin si LMS itu kayak gitu. Kenapa dia bingung gitu, karena emang dia kurang tahu alur aja gitu kan. Karena mereka juga nggak memperhatikan tutorial. Kemudian juga kenapa dia nggak memperhatikan tutorial, karena tampilannya tuh dianggap kayak penuh gitu atau kurang interaktif juga gitu Bu. Terus ternyata pas diselidikin juga karena itu LMS-nya itu menggunakan kayak langsung template ini dari orang teknisnya langsung gitu Bu. Jadi dia langsung kalau ada atasannya bilang oh ini pakai mau tampilin ini gitu. Nah, terus itu dia langsung gunain kayak template gitu, langsung diambil gitu Bu. Kayak gitu. Jadi root cause-nya tuh di situ ada akar permasalahan tuh Bu, yang tidak ada waktu untuk mengkustomisasi template gitu. Jadi orang bingung gitu. Oke. Nah di bawahnya itu ada CJM gitu. Jadi dari yang ini baru dari ini aja Bu, saya wawancaranya baru dari peserta pelatihan aja gitu. Ya di situ ada. Jadi udah ngerjakan ininya dong ini. Udah ngerjakan penelitiannya nih. Baru ngobrol-ngobrol aja Bu, biar tahu oh arahnya ke sini gitu mungkin gitu Bu. Oke. Nah, Mbak Winda, ya, Bu. Yang sudah dikerjakan di depan itu kan supaya Mbak Winda making sense gitu ya, dan supaya tahu arahnya kemana gitu ya. Itu namanya kayak preliminary survey gitu. Nah itu sebaiknya disimpan aja. Nanti kita keluarkan kalau penguji proposal itu nanya. Tapi kita bisa letakkan itu nanti di bab 4 ini, karena ini udah ngambil data primer. Oh, iya. Nah padahal Mbak Winda ini ibaratnya itu masih belum disuruh untuk mencari data primer sebenarnya. Jadi Mbak Winda itu boleh disimpan dulu aja. Nah ini udah mendahului proses empathy. Nah itu bagus sih supaya kita lebih terarah ya. Nah terus begini, di bab 1 ini satu-satu itu akan banyak pakai kumpulan fenomena aja, bisa dari buku, pokoknya teori-teori aja, teori-teori news juga bisa, tapi kalau news pastikan itu dari sumbernya dari jurnal atau buku atau dari website government atau manapun lah, organisasi yang terpercaya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi tidak dari penelitian pribadi kita.
meskipun itu preliminary survey, itu kita taruh di belakang. Jadi ini udah betul kalau Permenpan segala macam itu udah benar. Namun sekarang Mbak Winda itu kita tanya, kenapa angkat penelitian ini, apa betul di jurnal yang lain, di buku yang lain orang belum pernah meneliti tentang ini. Kalau ternyata sudah pernah ada, lah kebaruannya apa? Kan gitu ya Mbak Winda ya. Kita meneliti itu untuk memberikan kontribusi kebaruan keilmuan kan ke para peneliti gitu. Nah, kita coba untuk cek dulu di literatur itu sudah pernah bicara apa tentang understanding user-nya LMS. Nah, gitu. Jadi understanding user terus learning management system. Saya curiga udah banyak sebenarnya. Nah, tapi sejauh mana dan dalam hal apa? Nah, kalau Mbak Winda melihat bahwa belum ada yang membahas tentang kayak LMS-nya government misalkan. Itu nggak apa-apa diangkat karena bisa jadi itu LMS untuk anak-anak sekolah. Betul. Kan beda culture-nya, gitu kan, bukan buat adult. Oh, itu LMS untuk orang, untuk kayak Coursera atau apa gitu ya, untuk sertifikasi apa gitu misalkan. Ini beda, ini adalah LMS untuk peningkatan kompetensi di suatu lingkup pemerintahan misalkan gitu ya. Pokoknya yang kerjaan Mbak Winda aja gitu. Supaya nanti cari datanya juga nggak ngarang ya, cari data ya yang beneran gitu ya, yang di sekitar Mbak Winda gitu. Karena kita kan cenderung gini, oh LMS sama aja gitu ya, dipikir kayak gitu ya. Padahal Mbak Winda nanti menceritakan di sini beda loh. Kalau di culture untuk di perusahaan versus untuk di government itu beda loh. Kayak gini loh situasinya. Nah, itu bisa jadi kebaruan, tapi untuk memastikan bahwa ini baru, belum pernah orang, Mbak Winda perlu ngecek dengan referensi yang sudah ada. Pakai aja kata kunci understanding user mungkin ya, terus learning management system gitu, pakai apostrof gitu ya di Google Scholar, mungkin akan dapat banyak. Untuk tinjauan ke perpustakaan saya udah di bawahnya Bu, tapi kayaknya lebih ya coba Bu dievaluasi, dikasih komen gitu Bu. Ini ya, oke. Bawah itu Bu ada 5. Kalau untuk learning management system kemarin saya nyarinya di Science Direct Bu, itu belum nemu saya Bu gitu. Jadi emang kalau untuk pembelajaran learning itu ada gitu, biasanya di tingkat universitas gitu, terus juga anak-anak sekolahan tuh udah ada gitu Bu. Tapi kalau untuk yang government, kalau yang sadaf ini coba yang sadaf ini apa ini, berarti dia ngomongin apa nih? Dia ini lebih kayak ke sistemnya Bu. Kemarin karena saya Bu, saya mau nanya Bu, kalau misalnya untuk tinjauan pustaka nih, berarti ini untuk topiknya saya ngambil pengalaman pengguna, berarti emang udah boleh diokein gitu ya Bu ya? Kemarin kan masih bingung. Boleh di apa? Boleh di gimana? Disetujuin gitu. Nggak apa-apa, iya disetujuin. Karena pengalaman pengguna itu sudah ada atau belum yang menulis? Belum ada ya. Kalau saya sih kayaknya belum ada gitu, makanya kita setujuin gitu. Tapi kita harus cross check lagi apakah sudah ada. Kayak misalkan ya yang pertama ini, dia itu fokus ke pengalaman penggunanya enggak Bu, itu lebih ke kurikulum ya. Kemarin saya karena ini belum saya perbaharui lagi gitu kemarin saya. Terus yang ini yang Kelly Kreitz, ini lebih ke desain ngajarnya juga Bu, cara ngajar. Iya, cara ngajarnya. Ya, kan nggak ngomongin LMS kan? Iya. Oke. Terus kalau ini terkait
kayak model pelatihan juga Bu. Pelatihan tapi Lebih- pakai desain Lebih design thinking ya. thinking yang terutama yang perlu kreativitas, tapi nggak LMS kan. Iya, enggak. Desain thinking untuk meningkatkan kreativitas di suatu company gitu kan. Oke, terus kalau yang ini, Kalau ini Korpu Bu, Korpu itu emang kayak sekarang tuh program-program untuk peningkatan sumber daya manusia gitu. Karena proyeknya mengangkat corporate university gitu. Jadi saya ngambil tinjauan pustakanya Korpu, apakah Korpu itu istilahnya dia berpengaruh baik atau tidak terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan ASN gitu. Itu sudah ada. bayanganku Korpu itu kayak Telkom University, Iya, itu, Bu. Universitas Semen kayak gitu. Iya, itu juga ada Bu dulu BUMN makanya itu sekarang baru diterapkan di pemerintahan. Gitu. Oke. Berarti pokoknya ini semuanya nggak ngomongin tentang itu, LMS, iya. gitu Berarti harus kan? Nggak diganti ngomongin lagi ya, tentang Bu, ya? LMS dan pengalaman pengguna. Jadi masih ada kebaruan. Tapi saya masih belum puas ini karena ini baru 5 dan ini bahasa Indonesia. Coba cari lagi ya. Oh, iya, Bu. Apa benar-benar nggak ada yang LMS pakai design thinking, terus yang membahas tentang LMS pakai design thinking khususnya yang itu apa itu namanya understanding pengalaman pengguna dalam konteks government gitu misalkan ya, peningkatkan kompetensi pegawai pemerintah gitu. Kalau emang nggak ada ya udah itu kebaruannya nanti. Tapi saya masih perlu banyak referensi lagi nih. Referensinya masih belum Banyak. apa itu namanya ya udah mengarah, tapi mungkin yang tentang LMS masih belum ada ya. Terus yang tentang UX mungkin ya. Nah, Iya. nggak apa-apa Mbak Winda, difokuskan aja ke UX. Oke, siap Bu. Terus habis itu teknologi ini ngomongin apa nih? Teknologi website Bu yang digunakan platform. Jadi kayak saya perlu Oh, kayak kalau ngebahas kayak misalnya sistemnya tuh pakai Moodle gitu-gitu nggak Bu ya? Ya perlu, tapi nanti bahasanya mungkin teknologi pembelajaran apa gitu ya, teknologi. Lebih fokus lagi gitu. Kalau teknologi itu kan terlalu umum ya, Iya. luas banget. Iya. Oke. Nah, website itu juga informasi yang terlalu Umum. basic gitu ya. Nah, mungkin nanti dipersingkat aja yang Iya. basic seperti ini. Oke. Kita nanti nah kalau yang ini ini babonnya ya, tapi ini 2023. Cari sumber asalnya aja. Oh iya, itu jurnal terbaru Bu. Iya bukan. Ya nggak apa-apa jurnal terbaru, tapi kalau untuk jurnal terbaru itu yang kita ambil biasanya penelitian terdahulu. Jadi kayak benchmarking penelitian kita. Orang itu sudah pernah melakukan penelitian apa, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang kaitannya dengan definisi atau apa ya, peletak dasar suatu teori gitu, itu nggak harus yang terbaru. Malah kita cari ini gurunya siapa sih gitu. Kita cari dari gurunya gitu. Nah, terus, kalau kayak gini kan 2008 memang Brown gitu ya awal-awalnya. Bisa Brown, bisa Litka, bisa itu namanya Stanford, bisa UK, terserah. Nah, ini juga nanti diganti ya karena ini bukan masih punya orang. Itu gambarnya. Iya. Punya orang. Ya, ini masuk partner. Oke. Nah, kalau memang punya Hasoplatner, pakai Hasoplatner aja. Bahasanya juga pakai bahasanya Hasoplatner aja. Bahasanya kan dia empathy mengandung observe, engage, define ya, empathy define, ideate, prototype test ya udah. Oke. Prototype. Persona pakai punya Alan Cooper aja ini Bu. anunya apa gurunya gitu. Terus
Oke. Ya kalau yang design thinkingnya saya rasa udah gak ada masalah. Ya, ini nanti diganti aja. Iya, Bu. Pinyer, ya betul itu memang punya pinyer, jadi it's okay. Oke. Ini berarti nanti sampai testing, sampai mau bikin LMS baru atau LMS-nya sudah ada, Bu. prototype? Lebih kemana ya, Bu? Testingnya kalau misalnya testing sekedar beberapa dari yang kita udah wawancarai gitu, bisa termasuk testing, Bu? Bisa sih, kita mulai dari testing. Artinya kita berangkat dari yang sudah ada, terus kita testing, terus kita empathy, terus kita berhenti di define. Oh, okay. Jadi nggak perlu further development gitu juga nggak apa-apa. Itu justru kita mencoba ngetesting yang sudah ada dulu. Oke. Gitu. Atau kalau mau sih ada waktu mau development lagi, mau testing lagi kedua, nggak apa-apa juga. Ya tergantung. Nah ini kan sudah mock up aja gitu, belum diterima ya, Bu ya, untuk tesis. Mock up aja. Kalau gitu. sampai apa? Mock up kayak enggak. Loh kalau S2 itu yang penting itu bukan kalian bukan teman-teman bikin prototipe atau enggak, bukan. Tapi sedalam apa itu penelitian itu dilakukan gitu. Artinya kayak misalkan ya udah nginterview berapa orang sebelum benar-benar valid gitu. Terus interview itu berdasarkan dari teori apa, kan harus ada teori yang kita pakai untuk melakukan interview. Katakan teori tentang orang belajar di learning management system itu, orang itu misalkan gini, LMS itu dibuat supaya orang bisa apa aja, ya. Nah itu kan kognitif aja, apa ada efektifnya, apa ada apa sih kok kognitif, afektif, terus apa gitu ya, misalnya satunya behavior. Nah itu kan landasan teori yang kita gunakan untuk mendevelop pertanyaan. Nah, itu kalau S2 itu artinya semua decision yang kita buat itu based on reference gitu. Nah, kemudian kita cari narasumber, informannya itu hati-hati dan firm gitu loh. Nah, baru itu bagus kualitasnya. Nggak harus sampai prototype. Kalau misalkan sampai prototype bagus, tapi hasilnya itu semuanya tuh ditabrak, nggak berdasarkan suatu teori, nggak ngelihat penelitian yang sudah ada, terus nggak nggak baca banyak gitu ya. Pokoknya semuanya diputusi dewe sakarepe dewe terus moro-moro prototipenya. Ya itu kan S1 juga bisa kayak gitu. Oh iya Bu, baru paham. Oke. Iya Bu, berarti bisa sampai define, yang penting dia dalam gitu ya Bu ya, berdasarkan dari reference. Yang penting dalam, betul. Iya. Gitu. Oke, terus kayaknya kalau yang itu nggak jadi tuh TNA. Ya nanti bisa diselesaikan ya. Jadi nggak apa-apa, dilanjut aja di ya. Iya, pengalaman pengguna berarti ya Bu ya. Iya. Nah, di pengalaman. Siap. Oke Pak Dili tadi udah. Baik, berikutnya siapakah? Pak Cipta ya? Atau Bu? Ya. Ya, saya Bu. Mungkin buat ngasih lihat progresnya dulu aja sih ya Bu ya. Soalnya research-nya itu juga masih planningnya masih ongoing sih. Mungkin mulainya dari Jadi saya udah coba mulai tulis untuk yang bab 4. Jadi mungkin yang sebelumnya kayaknya bulan lalu ya, yang saya udah share itu kan saya rencananya itu mulainya itu dari survei existing customer-nya dulu lewat outbound call. Jadi ini saya coba jelasin dulu duduk perkaranya, research-nya itu tentang apa. Jadi saya ceritain juga kayak feature yang nanti saya bakal deep dive itu apa.
adalah feature yang pocketnya, yang untuk saving produknya Bank Jago. Terus saya coba jelasin juga kita bakal ada kayak 2 fase utama untuk di research thesis ini, which is ada di inspiration sama yang application-nya. Nanti inspiration-nya itu ada beberapa fase juga sebenarnya di dalamnya. Jadi tahap pertama itu sebenarnya yang itu, jadi kita bakal coba dapetin customer feedback dari yang existing customer-nya dulu. Nah ini tuh nanti bisa berupa phone interviews yang kemarin ini udah sempat dilakuin. NPS scoring juga kita ada rutin sih sebenarnya, bisa saya start juga hasilnya gimana, kayak ada masukan apa aja gitu ya kan ya. Pokoknya kondisi saat inilah overall. Terus nanti yang keduanya itu ini sebenarnya bagian dari yang masukan dari Ibu juga untuk pakai yang research yang dari idea yang sebelumnya. Jadi nanti yang saya mungkin bakal coba ambil itu nggak plek-plekan dari personanya langsung, tapi karena memang tujuan dari research ini adalah pengen bikin untuk onboarding customer-nya supaya lebih gampang ngerti gitu kan tentang konsep dan pengaplikasian feature-nya kan. Nah, jadi saya mau fokusnya itu extracting use cases. Jadi tujuannya adalah supaya nanti pas sedikit prototype untuk adaptive onboarding-nya itu fokusnya lebih kayak mengenal kayak profilnya ini yang saya lagi berhadapan di app ini siapa. Terus habis itu kita kasih flow-nya onboarding-nya kayak gimana dan communication-nya kayak gimana yang sesuai untuk mereka, ya kan. Nah, untuk itu saya perlu tahu makanya ini masuk di fase inspirasi itu saya perlu tahu use cases-nya. Jadi kita mau tahu kayak untuk profil yang seperti apa, use cases-nya mereka seperti apa. Jadi saya bisa sesuaiin kayak onboarding itu harusnya seperti apa gitu. Jadi ini nanti mungkin ini pertanyaan juga sih Bu, karena memang ini primary research-nya itu udah pernah dilakuin sebelumnya. Jadi rencananya itu saya nggak cuma yang dari IDEO research, tapi juga throughout ini akumulasi dari 2019 sampai 2022 gitu ya kan. Itu udah ada kayak interviews dan survei macam-macam gitu ya kan untuk semua macam project gitu ya kan. Nah, saya pengen coba ekstrak dari data itu semua, ada nggak yang waktu itu customer-nya itu mention soal use cases-nya mereka, gitu. Jadi nanti kita bakal coba mappingin mereka itu konteksnya apa, ini use cases-nya ini, gitu ya kan. Jadi dikumpulin, which is sudah dilakuin sebenarnya. Jadi ini ada kompilasi use cases sama research anecdote yang kita punya selama dari 2019 sampai 2022 gitu ya kan, diekstrak ininya kayak use case-nya apa aja. Pak. Ya. Coba, jadi misalnya satu aja. Ya, jadi ini belum difilter lagi ya Bu ya. Jadi ini masih kita tarik-tarikan dulu. Jadi misalnya kayak misalnya contohnya ini. Konteksnya itu adalah mothers with babies yang biasanya tuh mereka karena punya bayi gitu ya kan. Jadi waktu me time-nya itu pas tengah malam gitu ya, karena bayinya udah tidur gitu ya kan. Jadi dia bisa ngelakuin transaksi segala macamnya gitu kan. Terus ada lagi misalnya orang-orang yang konteksnya adalah pressure dari arisan gitu ya, atau community gitu ya kan, yang kayak bagian finance-nya gitu ya kan, uncomfortable untuk collect debts-nya gitu. Jadi yang kayak ginian sih Bu, yang kita coba tarikin. Ini total kalau nggak salah ada sekitar 157. Ini lagi kita mau coba bikin kayak sortingin, karena ya again gitu, ini research yang kita pernah lakuin itu sebelumnya nggak tertuju pada untuk dapetin use cases. Jadi itu unrelated research, tapi kita ada bilangnya raw datanya gitu yang kita masih punya gitu. Jadi yang kita bisa tarikin gitu. Ini nanti bakal kita lakuin kayak semacam
card sorting, kita coba matchingin gitu yang kira-kira affinity-nya ini gitu ya. Betul. Jadi ini nanti kita bakal mappingin kayak kira-kira ini kalau yang use case-nya kayak gini semua, ini kira-kira profile seperti apa gitu ya kan. Kita coba ekstrak balik lagi. Kira-kira kayak gitu sih yang bakal dilakuin di yang kedua ini. Sama yang ketiga ini sih sebenarnya. Jadi itu diekstrak, terus nanti dulu, dibikin affinity diagramming-nya gitu, di mapping. Terus nanti kita cari issue gitu ya. Yang betul. Jadi ini nanti yang pakai pattern. Betul. Jadi ini nanti kita jadiin kayak landasannya pas bikin prototype-nya, kita mau coba tes ke profile yang kayak gimana. Gitu. Kita lihat apakah kalau misalnya kita onboarding-nya itu kita spesifikin ke tipe customer yang gini dengan gaya onboarding-nya yang seperti ini gitu ya kan, misalnya apakah ini dan maksudnya contoh kasus yang kita kasih tahu ke dia gitu bahwa misalnya Pocket itu bisa dipakai buat ini loh gitu ya, apakah ini bisa bikin dia lebih mudeng ya kan, lebih gampang mudengnya gitu ya kan, sama lebih langsung kebayang gitu, oh ternyata Pocket ini bisa dipakai buat ini loh, kayak gitu sih. Simpelnya kayak gitu. Jadi apa hubungannya dengan yang minggu lalu kita membahas tentang ini untuk yang permukaan banget, ini untuk yang dia udah kayak savvy gitu ya, udah tech savvy, itu apa hubungannya? Hubungannya adalah kalau yang kemarin itu yang nomor satu ini. Jadi kita pengen dapetin dulu apa dari mulutnya customer itu sebenarnya pain point-nya apa saat ini. Karena ini kan kemarin asumsi dulu kan bahwa itu nggak ngerti tentang feature-nya kah, terus apakah misalnya udah klop atau belum gitu ya kan antara yang ekspektasi dia pas registrasi sama yang akhirnya mereka dapat dia register gitu ya kan. Nah itunya yang kita pengen tahu dulu, kita quantify gitu ya kan, kita dapetin benar nggak gitu ya kan, segede apa gitu ya kan permasalahannya gitu ya kan. Terus apa aja yang mereka pikir itu yang jadi masalah saat ini gitu. Jadi itu yang nanti jadi landasannya kenapa kita perlu lakuin ini sebenarnya untuk onboarding ini menjadi penting sebenarnya gitu sih. Yang nomor satu itu untuk kenapa onboardingnya itu jadi penting, harus di-improve. Yang kedua dan ketiga itu caranya gimana untuk improve sebenarnya. Ini sebenarnya kalau mau pakai NVivo yang kemarin itu data-data itu, tapi ya tetap harus coding satu-satu sih Pak. Nah itu bisa sebenarnya, nanti kan ketemu kayak kedekatannya gitu. Pakai apa Bu? Yang kemarin kita NVivo itu loh. Kemarin kita ngobrol-ngobrol NVivo yang minggu lalu. Nah itu kan berbasis data kualitatif kayak gini. Terus kita bikin coding-codingnya gitu. Nah, ya kan hampir sama sebenarnya kayak gini. Nah, nanti Pak Cipta itu bikin card sortingnya manual berarti. Betul, card sortingnya manual. 150 data itu. Iya, betul. Yang bisa Bu, bisa. Kita coba dulu aja ya. Iya. Oke, lanjut dulu aja. Oke, terus ini basically saya coba jelasin gitu kan. Tadi kan jelas singkat gitu, ada 3 macam yang saya bakal lakuin di inspiration piece ini. Terus saya coba didetailin gitu ya kan. Misalnya nomor 1 itu dapat feedback itu salah satunya yang survei yang kemarin saya udah sempat kasih lihat juga gitu kan. Itu saya jabarin sini. Sama kayak insight-nya apa aja gitu yang kemarin udah didapat gitu ya kan, sama mungkin makanya ini yang saya lagi bingung sih, baiknya itu dikasih lihat total kayak dapatnya apa aja gitu, atau kita comot aja yang maksudnya menariknya aja untuk di Pak, verbatim data itu kita taruh di lampiran. Itu harus ada sih tetap. Nah, tapi yang di sini mungkin kita quotes aja beberapa yang menarik gitu.
nggak harus dalam beberapa kolom gitu, nggak, ya langsung aja kita kayak membuat analisisnya, pertanyaan-pertanyaannya kan kita tulis ya di situ ya. Nah, terus apakah ini kesimpulannya ini yang sebelah kanan itu? Iya, kesimpulannya. Betul, kesimpulannya. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi sampai berapa ini? Enggak, ini cuman 5 kok. Oke, ya udah kalau kesimpulannya, oke, summary insight, ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Udah. Nah, cuman kita kan perlu diyakinkan. Artinya ini cara ngambil kesimpulannya gimana, gitu kan? Ya, nanti saya tambahin. Kemarin itu dapatnya dari mana? Dari 806 itu kok bisa kesimpulannya itu jumping ke sini gitu, paling yang perlu dijelaskan metode penarikan kesimpulannya itu bagaimana? Oke, metode. Nah, kalau misalkan ada cara yang dirujuk itu ditampilkan juga lebih meyakinkan, karena biasanya kayak Pak Jerry gitu nanya, kok pakai cara itu, dapat dari mana, kan suka kayak gitu ya. Iya. Kayak misalkan yang inspiration tadi tuh Pak. Yang inspiration tadi kan ada 3 cara. Misalkan ada umumnya, atau lihat aja kita benchmarking gitu ya dengan beberapa jurnal yang mungkin membahas hal yang similar gitu. Mungkin langkah pertama, kedua dari jurnal A, yang ketiga saya tambahin sendiri karena apa gitu, itu nggak apa-apa sih. Oke. Coba nanti saya cari deh untuk staf konspirasi. Oke. Terus ini mungkin kalian lihat juga. Jadi ini lagi proses untuk untuk research ininya sih, yang berikutnya sebenarnya, untuk yang prototyping sama testingnya, Bu. Jadi selain yang tadi yang dapat dari 158 itu sebenarnya yang untuk use cases, sebenarnya saya juga selipin juga di ini lagi ada ongoing project juga sebenarnya di kantor, yang kita lagi ngetes berapa journey juga gitu, which is saya mau coba ambil juga untuk interviewnya, karena biasanya untuk user testing kan ada missionnya, ada skenario-nya, cuman sebelum mulai ke situ biasanya ada waktu untuk interview. Nah, saya mau pakai di situ untuk sekalian buat interview ini, dapetin data lagi gitu untuk yang use case-nya ini. Nah, jadi untuk responden juga makanya saya ambil lumayan berwarna sih. Jadi jadi ini ada filter dari sisi kayak sisi banknya. Jadi pengguna atau bukan gitu ya kan. Terus ada lagi dicacah lagi berdasarkan kayak demografi yang memang targetnya dari banknya gitu kan. Itu udah dibikin di sini gitu kan, mulai dari gender, age, segmennya dari banknya gitu ya kan, terus income, SES gitu ya kan, app usage juga kita bikin ada beberapa macam gitu, yang misalnya related sama partnership kita sih sebenarnya. Ini mungkin nggak ada hubungannya sama research ini sih, tapi mungkin yang bisa jadi menarik itu ini, kriteria yang ada hubungannya sama konteksnya. Nah, ini kemarin yang saya coba untuk masukin juga sih, biar biar kayak ininya beda-beda gitu, kayak life stages-nya atau kayak konteks dia itu di kesehariannya gitu ya kan, itu supaya beda-beda gitu. Ini saya coba bikin kayak ada pembedanya lagi sih. Nah, nggak tahu ini apakah something yang bagus untuk dimasukin juga ya Bu ya, kayak beginian gitu, bahwa ini loh untuk research-nya
kita udah bikin kayak semacam ada diversifikasi dari background-nya orang-orangnya gitu. Bagus sebenarnya. Pokoknya gini, kita tujuannya itu kita ingatkan lagi aja Pak Cipta. Kemarin kan tujuannya apa penelitian ini? Penelitian Pak Cipta kemarin yang sesuai untuk, dengan Sempro. Ya, untuk supaya onboarding-nya itu lebih efektif sih. Nah, ini kan diverse. Ya. Terus Pak Cipta itu convincing bahwa orang itu macam-macam loh. Jadi kita itu perlu perlu apa ya? Sejauh mana, to what extent gitu ya, kita perlu mengakomodir perbedaan orang-orang ini. Mungkin apakah sampai seperti itu, ataukah Pak Cipta itu pengen ngasih tauin gini, oke, mereka itu beda, yang sampai pada beberapa poin itu behaviornya ini kalau kita berat ke yang A, maka yang B itu pain-nya itu sampai seberapa, misalkan apakah bisa dibegitukan gitu ya. Saya ngelihatnya situasi, gimana? Saya ngelihatnya mungkin bisa angle-nya itu adalah dari, karena ini memang kita sengaja untuk cari respondennya yang punya diverse background, yang ya lumayan ekstrim juga ada beberapa. Mungkin pengen lihat juga apakah misalnya use cases itu berpengaruh pada use casesnya gitu ya kan. Apakah memang kalau kita lagi ngomongin financial services gitu ya kan, kayak apakah mereka itu punya kayak different mindset, kayak misalnya financial service A gitu, itu walaupun secara objektif produknya A gitu ya kan, cuman di matanya mereka apakah dia itu si produk A ini punya pengertian yang sama gitu ya kan, bahwa A ini digunakan untuk ini gitu ya kan. Mungkin contohnya yang kemarin itu dulu juga sempat saya share juga sih Bu, kayak dari research yang sebelumnya pernah dilakuin tuh pernah ketemu insight yang menarik adalah misalnya yang Pocket itu ya, Pocket itu kan sebenarnya saving account, tapi kalau misalnya kita ngeliatnya dari sisi kita sebagai individu yang karyawan misalnya, yang maksudnya nggak punya bisnis, mungkin ngelihat Pocket atau sebagai saving account ini sebagai sarana buat nampung uang bisa gajian gitu ya. Terus karena misalnya Pocket ini bisa bikin multiple, jadi bisa buat budgeting gitu ya kan. Jadi point of view dari situ. Cuman kalau untuk yang pebisnis, ngelihat Pocket ini kayak misalnya dia punya usaha restoran gitu ya kan. Ngelihat Pocket ini tuh bukan untuk budgeting pribadinya. Dia ngeliatnya itu ternyata pas research, dia ngeliatnya itu tiap Pocket itu merepresent outletnya dia gitu. Restoran dia tuh ada di mana aja, di Gang Kelinci, di mana gitu ya kan. Jadi cara orang ngeliat produknya itu beda. Nah itu yang yang pengen sebenarnya sedikit banyak pengen saya cari sih. Apakah setelah itu ketemu, terus gimana Pak Ciptanya itu pengennya gimana? Ujungnya kemana? Apakah mau menawarkan strategi atau apa gitu? Betul. Jadi mungkin ending terakhirnya itu adalah karena cakupannya terlalu luas buat di tesis ini. Jadi mungkin hasilnya itu bisa jadi buat advising sih, kayak jadi misalnya sebanyak apa sebenarnya yang kayak profilnya itu perlu di specified gitu. Jadi karena kalau kita bayangin kan kayak ini berdasarkan use cases, itu mungkin kebayangnya kayak banyak banget dong, karena tiap orang tuh punya ininya beda-beda gitu kan, tiap orang unik gitu ya kan. Tapi apa benar seperti itu gitu ya kan? Atau sebenarnya ada semacam benang merahnya gitu ya kan, yang bisa kita cari gitu. Ada pola. Betul, jadi ada polanya. Pak Cipta itu menawarkan, membaca polanya itu bagaimana? Sedikit banyak gitu sih Bu, buat jadi salah satu ininya ya, kayak kesimpulannya gitu nanti terakhir. Walaupun nggak
nggak dites semuanya gitu ya kan, kita coba tes salah satunya aja, misalnya profilnya apakah efektif atau enggak gitu ya kan. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya benar efektif dan memang cara onboarding harusnya seperti ini, maksudnya lebih spesifik ke profil tertentunya gitu ya kan. Pertanyaan berikutnya soalnya kan kalau gitu apakah ini visible gitu kan secara bisnis gitu. Karena kalau kita bikin untuk tiap orang satu gitu kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah berarti sampai ketemu rekomendasi baiknya bagaimana gitu ya? Ini visible atau enggak? Analisis kayak apa itu namanya, trade off-nya gitu loh, kayak trade off analisisnya ini berarti mau kasih berapa strategi, katakan 3 gitu ya, terus 3 alternatif gitu. Terus kalau yang pertama customize untuk, ya katakan itu ada 150 use cases gitu, tapi dari situ kemudian ketemu ada pola itu, kesamaan pola itu ada 5 yang berbeda gitu ya. Kita membuat 5 tipe aplikasi untuk 5 orang yang berbeda, misalkan kayak gitu. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, udahlah 1 aja yang di custom bagian mananya gitu misalkan. Terus yang ketiga, udahlah 1 aja buat semua, tapi kita openi dari pre ininya gitu ya. Sebelum dia mengoperasikan ada pengkondisian lah, apa gitu ya misalkan. Apakah ya gitu atau gimana? Nah kan itu yang nanti perlu diperjelas Pak Cipto supaya nanti nggak kemana-mana, nggak masih sama dengan yang kemarin dijanjikan di proposal gitu. Oke. Ntar melebar terus jadi S3 nanti. Sekalian mungkin buat persiapan. Iya, soalnya ini bahannya udah banyak sebenarnya. Kalau dari segi bahan itu saya confident. Nah, tinggal backing teori gitu ya. Nah, untuk sebagai dasar membuat pola atau kayak gimana gitu ya. Teori untuk pola. Oke. Ya, kayak predicting pattern mungkin ada gitu ya. Berdasarkan apanya kita harus meneliti 150 case itu, meskipun dicoba dulu aja nggak apa-apa gitu ya, dicoba dulu aja. Mungkin dari situ nanti kita menemukan. Pokoknya ya jangan hanya berdasarkan dari demografi, karena nggak asik juga kalau hanya dari demografi. Yang jelas dari behaviornya dia. Katakan yang tadi ya, orang-orang yang hanya bisa buka di malam hari ya. Betul. Artinya unusual time untuk operating banking. Nah, misalkan kayak gitu kan bisa kita apa itu namanya? Jadi nilai tambah gitu kan misalnya. Itu jadi nilai tambah. Ya mungkin nanti dilihat dulu aja kalau gitu ya datanya ya. Iya. Supaya kita nggak tahu soalnya, masih belum tahu, mesti di cut sorting dulu. Iya, kan kita nggak bisa predik apa kalau belum lihat dulu datanya. Karena memang di beberapa bank itu antara jam 11 sampai jam 1 nggak bisa transfer kan? Karena betul, iya. Ada downtime-nya biasanya dari code system. Oke. Terus. Paling itu aja sih Bu. Selain itu soalnya ini tuh lebih ke tipe pertanyaan yang kita udah coba pikirin juga sih bareng-bareng. Jadi kayak tadi itu kan kita coba cari respondennya tipe backgroundnya beda-beda kan. Nah tiap yang background beda itu perlu kayak semacam jenis questionsnya yang agak beda sih untuk ngegalinya gitu, karena nggak bisa disamain semuanya. Karena kita yang ediannya soalnya kan kita pengen gali ada use cases yang very distinct nggak gitu kan dari tiap tipe yang ini gitu ya kan. Paling gitu sih. Nah kayak ginian questions-questionsnya ini apakah perlu di mention juga ya di ininya ya, atau cukup langsung hasilnya aja gitu?
Perlu semuanya ini. Ini perlu karena pembeda kualitas penelitian yang dengan ya sama dengan pertanyaannya Mbak Winda tadi ya, kualitas penelitiannya itu terletak di giniannya ini Pak. Jadi nanti pokoknya kita taruh aja semuanya di lampiran gitu ya. Artinya kalau karena Pak Cipta tunjukin gitu ya, saya jadi tahu oh ternyata udah dipikir dalam kok, mikir sampai ke sini gitu. Kalau nggak ditunjukin kan nggak tahu gitu. Oke. Di lampirannya ya. Tapi kalau untuk tampilan lo ya gitu ya. Nah tapi sekarang apa itu namanya, saya kembalikan ke Pak Cipta untuk realistisnya itu masih realistis ya untuk waktunya gitu ya, dan segala macamnya untuk cari data ke segini banyak. Iya, jadi rencananya itu mana ya, bentar. Jadi ini Pak Cipta mau nanya ke semuanya itu. Iya, jadi itu dilakuinnya di apa namanya? Saya selipin juga soalnya di memang research yang lagi berjalan kan. Jadi bakal ada yang bantu. Ada ya. Oke, that's fine. Ya nggak apa-apa, asalkan itu realistis, nggak ada masalah gitu. Oke, paling itu aja sih Bu. Mau ujian kapan sih? Nggak tahu Bu, ini gimana ya? Saya jadi kurang pede juga sih. Soalnya saya belum cek juga kan yang international conference-nya apa gitu yang saya bisa masukin gitu. Saya belum cek sih, kalau boleh jujur. Pasti terlalu fokus sama ininya. Ya. Iya. Sebentar. Nggak ada masalah kalau itu bisa kita cari nanti ya sambil jalan justru. Tapi yang jelas timeline-nya ini berarti Pak Cipta kan pengen lulus semester ini kan? Ya, semoga ya bisa. Nah, kalau lulus semester ini kan berarti wisuda September gitu. Ada mata kuliah yang masih nyantol nggak? Semua udah habis di semester ini. Nah, oke. Berarti kan bisa kan ya. Artinya ya udah berarti timeline-nya dibuat sampai ini udah April pertengahan kan? Betul. Bukan April ini April awal ya. April awal. Jadi research yang awal yang tadi yang untuk interviewnya itu bakal berjalannya di April ini. Jadi minggu depan udah jalan. Untuk prototype testingnya itu kemungkinan di Mei sih. Masih bisa kok. Ya udah kalau gitu bisa lah. Ya kita coba bisa karena habis itu kita masih writing gitu kan ya. Iya. Makanya saya sambil nyicil kalau bisa. Ya betul. Oke. Kalau memang sudah dibuat kayak perkiraan waktunya juga ya sih saya cuma khawatir aja. Tadi kan resourcesnya ada apa enggak, kalau ternyata semuanya ada ya nggak masalah sih. Ya, makanya saya sengaja strateginya selip-selipin di research yang lagi jalan Bu. Ya memang betul begitu. Beberapa kayak dua anak bimbingan saya yang sebelumnya juga tesisnya itu projectnya, makanya saya lebih suka real project itu kayak gitu sambil minum air, dan kita maunya itu real data yang kepake gitu loh. Betul gitu. Ya. Oke, baik. Ada lagi Pak Cipta? Udah cukup. Atau dilanjutkan dulu aja ya Pak Cipta ya untuk ininya ya, mungkin nambah-nambah teorinya juga. Untuk Bu Aini dan Bu Lupita, kalau misalkan nanti jam 8 malam gimana? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Juga sudah mau buka puasa. Jam 8 malam ya, ini ya, kita betul. Persiapan dulu. Persiapan berbuka dulu. Baik teman-teman, untuk Bu Aini dan Bu Lupita sampai ketemu nanti jam 8. Untuk Bu Winda dan Pak Cipta selamat melanjutkan. Semoga nanti bisa tepat waktu lah ya untuk Pak Cipta maju nanti ya akhir Mei. Nah untuk yang lainnya ini masih mau sempro soalnya.
Oke, Makasih, saya Bu. akhiri dulu ya, Ya, teman-teman. makasih banyak, Selamat Bu. sore. Selamat sore. Makasih, Bu. Selamat berbuka. Selamat berbuka, Ibu.